bukan negara Islam. Bukan negara Islam. Haleluya, haleluya. Shalom alaikum bishim habasyah. Salam aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu kasih Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Avraham Effendi Usman. Bagaimana kabar Bapak Ibu semua? Tentu luar biasa. Nah saudaraku, kali ini saya mengajak kita semua untuk melihat sebuah cuplikan video di mana Kiai Gus Nuril dan beliau lagi khutbah di sebuah gereja. Kalau kita melihat dari pemuka agama saudara kita dari seberang, itu ada banyak sekali perbedaan pendapat antar para pemuka agama, antar penceramah, antar pengkhotbah. Ada yang mengatakan tidak boleh masuk gereja, bahkan ada ustadz yang mengatakan kepala daerah yang memberikan izin untuk bangun gereja, maka orang itu, kepala daerah tersebut akan mengalir dosa jariah. Tetapi ada juga para penceramah yang ketika diundang ke gereja, mereka memberikan tausiah di gereja. Tidak alergi dengan gereja, tidak alergi dengan agama-agama yang lain. Kenapa? Penceramah tersebut sangat paham mengenai iman keyakinannya. Lakum dinukum waliyadin, agamamu bagimu, agamaku bagiku. Ini yang harus dipahami oleh setiap orang. Karena kita tinggal di bangsa dan negara yang sangat besar, di mana di bangsa dan negara ini bukan saja satu agama, tetapi ada banyak agama. Ya, ada banyak agama di dalamnya, bukan hanya satu agama. Nah, ini yang harus dipahami. Maka di dalam iman kekristenan maupun dari saudara kita dari seberang, itu sama-sama punya pemahaman hablum minallah wa hablum minan nas. Hubunganmu dengan Allah dan hubungan dengan Allah dan hubungan dengan sesama. Di dalam kekristenan juga begitu. Kasihilah Yahweh Tuhanmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia sebagaimana engkau mengasihi dirimu sendiri. Nah, jadi kita tidak boleh pilih-pilih. Oh, ini karena seiman, ya. Ini tidak seiman begono, yang seiman begini. Enggak seperti itu kita hidup bermasyarakat. Apalagi pemerintah. Pemerintah itu bukan milik satu agama, bukan milik satu kaum. Nah, kalau kita mendengar bagaimana kata Abdul Somad, itu sangat membuat kita mengerikan, ya. Dan kepala daerah yang menelan mentah-mentah apa yang disampaikan oleh Abdul Somad bisa bahaya, Bapak Ibu. Ya, bisa-bisa pemerintah itu tidak akan mengeluarkan izin untuk bangun rumah ibadah agama lain, saudaraku. Luar biasa. Nah, kali ini saya mengajak saudara semua untuk melihat cuplikan video di mana Gus Nuril berkhutbah di gereja. Mari kita saksikan sama-sama. Pikiran yang sangat luar biasa. Karena apa? Karena Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, Kiai Bisri Samsuri, Kiai Wahab Hasbullah, yang kemudian memiliki anak keturunan yang sangat terkenal, Kiai Wahid Hasyim. Kiai Wahid Hasyim mempunyai anak yang menjadi nama pesantren saya, Soko Tunggal Abdurrahman Wahid, itu merangkum ajaran Wali Songo. Wali Songo itu merangkum ajaran Rasulullah Muhammad SAW yang ketika mau melakukan dakwah pertama, itu mengumpulkan orang Hindu, orang Majusi, Zoroaster, orang Buddha, orang Sabi'in, orang Katolik, dan orang Nasrani. Maka disebut Nasrani. Dan sampai harus bangga, sebenarnya Nasrani itu Nasro, menolong. Nih aku yang menolongku. Jadi maknanya Nasrani itu yang menolongku. Maka yang pakai beragam banser itu adalah barisan Ansor Serbaguna. Dari kata Ansor, Ansor adalah penolong. Jadi yang lebih Kristen, apa kok lebih Kristen? Lebih Nasrani itu sebenarnya banser itu daripada sampean. Cuman karena bahasa, yang satu bahasa Arab, yang satu didatangkan dari bahasa Eropa, salang surup. Wong sama-sama bahasa Arabnya aja sampai pada gegeran. Saya pernah suatu saat itu ngajak umroh Jenderal Koswara, yang satu jenderal wanita polisi yang jadi Kapolda di Banten. Karena saya memimpin rombongan haji Lemhanas, termasuk ada Letnan Jenderal Mutoyib, Komandan BIN dulu. Semuanya saya ajak. Nah, ada yang membawa buah kesemek. Tahu nggak bu kesemek? Tahu ya? Keledung. Enak nggak itu kesemek? Enak. Jadi masalah karena bahasa. Setelah masuk ke imigrasi gitu ditanya, "Mahada, ini apa?" Dijawab oleh Kapolda yang perempuan itu, namanya Bu Warsinah atau Warsiah gitu, Kapolda Banten. Dijawab, "Hada kesemek," dengan yakin banget. Petugas imigrasinya langsung ngamuk-ngamuk, wah marah-marah enggak karuan. Terus saya diundang, "Syarif Ta'al, pimpinan rombongan silakan datang ke sini."
ini ada masalah. Fi muskilah, masalah apa? Dia tanya, mahada. Saya langsung ketawa. Oh, itu dalam lugot Jawa atau Sunda namanya kesemek. Lalu lugot Arabik karena nek bahasa Arab kus kelamin muk mbokmu. Mahada kelaminnya mbokmu ya nesu mesti. Jadi bahasa ini berbahaya. Makanya di dalam Islam sendiri banyak madhab-madhab karena tafsir. Di dalam Kristen sendiri, saya kebetulan ketua Furkagama se-Asia. Jadi saya sering mendamaikan orang Kristen sama orang Islam sama orang Buddha di Rohingya. Nanti rencananya setelah pulang dari sini saya akan ceramah dulu Natal di Ungaran, nanti langsung ke Rohingya di Thailand. Karena apa? Yang menyebarkan agama Islam di Jawa ini berasal dari Thailand, dari Kochi, Vietnam, dan Burma. Maka wajah saya rodok kecina-cinaan. Karena Wali Songo itu sebagian besar Cina. Jadi gurunya sampean, gurunya Mas Budi ini Pak Wakil Bupati namanya Kiai Maimun Jubair itu gelarnya Azam Khan. Jadi masih keturunan dari Sunan Ampel, Sunan Giri kalau nggak salah. Maka mbah tandanya gampang, yang agak kecina-cinaan itu nek duwe alis gini alisnya dawa. Ini mesti keturunannya kalau nggak dari Burma, dari Thailand, kalau nggak dari Vietnam. Nah saya kebetulan dari Vietnam, dari Maulana Iska turun ke Sunan Giri turun ke sebelah saya. Maka nama Cinanya adalah Tan Kim Han. Tapi karena saya pakai begini, nggak ada yang berani gitu loh. Karena sampean masih Cino Toro, jadi Cino ketoro. Kalau saya kan Cino Ratoro, nggak ketoro. Kayak Gus Dur itu keturunan Cina, Tan juga marganya. Bahkan yang namanya Pangeran Jinbun itu namanya adalah Tan Kimbat. Ketika menjadi raja Islam di tanah Jawa namanya Raden Patah. Maka dilahir dari darah jingga, diperistri oleh Brawijaya kelima. Punya sepupu dari darah petak berasal dari Thailand, namanya darah petak ini namanya adalah Pangeran Hun Sen atau Husen. Nama Cinanya adalah Tan Kim Seng. Sekarang makamnya di Mojokerto terkenal betul dengan nama Syekh Abdul Qadir Min Sin. Dan Gus Dur keturunan dari Raden Patah, tetapi yang lebih dekat kepada garwani Raden Patah itu punya adik juga namanya Tan Boliang, namanya Raden Rahmat. Namanya Sunan Bonang, Tan Bun An. Kalau sampean ke Kudus, itu ada seorang guru dari Cina yang sangat luar biasa menjadi gurunya Sunan Kudus. Putranya Sunan Ngudung, namanya Husin Azam Khan. Punya anak namanya Ja'far Sodik Sunan Kudus yang kedua. Sebenarnya muridnya Kiai Tan Lian Sing. Tapi lidah Jawa jadi jalan Kiai Teling Sing gitu. Bisa dicocokkan bisa. Tan Lian Sing, marksenya Tan. Makanya kadang-kadang hati-hati kalau bilang setan gitu. Oh, Gus Dur juga setan. Karena apa? Marga itu Tan. Jadi yang memasukkan Islam ke tanah Jawa ini orang-orang Cina Selatan. Maka disebut Sunan, Suhunan, guru dari selatan. Kayak saya begini, durung pantas jadi kiai, maka disebut Gus. Kalau sudah tua nanti sudah kelihatan bijaksana, sudah lembut gitu kayak Pak Edi, maka disebut kiai. Kiai itu dari bahasa Cina kia dan i. Kia jalan, i lurus. Jadi jalan tol itu termasuk harusnya kiai kan. Jadi kenapa kita kemudian berperang-perang? Ini yang dikehendaki. Jadi pecah belah. Teman-teman Nasrani itu sudah 399 cabangnya, pecahnya. Semuanya dibikin begitu. Yang Buddha pun dipecah juga. Buddha kita enggak ketoro gitu, dipecah. Ada yang namanya Nichiren Shosho berpusat di Jepang, dipecah biar hancur. Yang Hindu sama, ini sama. Pecahan pertama Kristen dan Katolik dulu pecah. Sampai orang-orang Katolik dulu dibantai teman-temannya Pak Robi itu 3,5 juta orang dibantai oleh temannya Pak Robi. Yang Kristen dari Martin Luther King. Apa ini terus akan begitu? Kalau mau bantai-bantaian silakan, jangan di Indonesia. Indonesia ini oleh Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari yang mengambil rujukan dari Rasulullah Muhammad SAW, dikumpulkan semua makhluk yang beragama apapun dan dibikin fakta pertahanan yang namanya Piagam Madinah. Yang barang siapa ada orang Yahudi diserang dari luar, orang Islam siap membela. Yang ada orang Nasrani diserang, dibela. Yang beragama Zoroaster dibela. Itu konsepsi Piagam Madinah. Dibawa oleh Wali 9, dicetuskan oleh NU, dan kemudian tahun 35 sebelum kemerdekaan, konsepsi NU adalah mendirikan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bukan negara Islam.
bukan negara Islam, negara kesatuan Republik Indonesia. Maka ketika muncul BPUPKI dan perumusan Pancasila, Kiai Wahid Hasyim diutus supaya Indonesia ini tidak jadi negara teokrasi, juga tidak negara sekular. Bukan negara teokrasi, bukan negara sekuler. Maka di dalam sila yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Jadi banser-bansernya cek ini ben paham. Makanya sampai kemudian Mr. Marames dari negara bagian timur Indonesia protes. Kalau Piagam Jakarta atau 7 kata di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 itu dicantumkan, kami terpaksa berpisah diri dengan Anda semua, akan mendirikan negara sendiri. Maka oleh Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari dinasihatkan BPUPKI itu hilangkan. Maka 7 kata dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 dihilangkan. Jadi Piagam Jakarta hilang. Artinya Indonesia adalah negara yang berdasarkan Pancasila. Jadi bukan, tapi sekarang bapak-bapak dan ibu-ibu, mumpung ada pejabat juga, sekarang ini Indonesia menjadi bukan negara sekular, bukan negara agama, tetapi menjadi negara yang bukan-bukan malahan. Pancasilanya sudah dikhianati, sehingga pencoblosan one man one vote, harusnya kan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Memilih seorang Paus Paulus saja, tidak sembarang kardinal boleh memiliki suara. Di sini di Indonesia semua bisa nyoblos, mudeng nyoblos, sehingga kebenaran divonis dengan jumlah yang banyak. Maka ini harus ada doa khusus oleh Pendeta Robi supaya kita kembali lagi zaman Pak Harto lah. Jadi bupati itu dipilih oleh gubernur, ya DPR lah, DPR. Jadi nek korupsi ya sidik-sidik, paling sing korupsi sing anggota DPR. Ini kan enggak, rakyat melu korupsi kabeh. Jadi kenapa Indonesia ini kacau semua? Karena korupsi semua, rakyat melu korupsi. Loh bagaimana kok bisa, Gus? Ketika seorang calon pemimpin menjadi calon pemimpin, bayari rakyat, ada operasi duha, operasi subuh, ada operasi duhur, nasi amplop, padahal ada hadis roksi wal murtasi finar. Jadi sing nyuap karo sing disuap neraka. Maka sampai ini dipaksa oleh Pak Rofi pemerintah, coblosan milih Pak Budi enggak ini? Indonesia kita harus sadari kembali kepada 3 pilar NU itu. Tawazun ini, ibu-ibu dan bapak-bapak, juga para pemimpin agama yang hadir ini. Kenapa tidak memilih negara Islam? Kenapa mengambil NU itu sikap tawazun? Tawazun itu dari kata mizan, timbangan, jadi adil betul. Kenapa? Karena ternyata pandangan visioner Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari baru sekarang terbukti. Kalau saja dulu menjadi negara Islam, Indonesia sudah habis kemarin-kemarin. Wong tentaranya, angkatan lautnya aja diserempet sama kapalnya Singapura aja nggak berani. Kenapa? Karena kapal perangnya ada 5, yang bisa jalan cuma 3, senjatanya 18, sing somuni 5 tok. Bener ini, saya sering diundang di Mabes TNI untuk bicara. Saya tahu persis. Kalau tidak ada ibu-ibu yang Kristen, yang Hindu, yang Buddha yang menyebar di seluruh Indonesia ini, Indonesia sudah dianeksasi oleh Amerika. Kurang hebatnya apa Irak? Dia adalah satelitnya Amerika di Jazirah Arab yang memiliki senjata nuklir. Kurang hebatnya apa Muammar Gaddafi? Kaya raya, semua rakyatnya hebat, dikasih modal, dikasih kesempatan untuk hidup merdeka yang luar biasa. Kurang hebatnya apa Kuwait? Kurang hebatnya apa Mesir yang memiliki sejarah paling panjang di dunia? Kalahnya sama orang Jawa sama orang Cina tok Mesir itu. Karena di sana muncul anggapan bahwa Bhinneka Tunggal Ika atau pluralisme itu tidak perlu, maka menjadi negara-negara Islam. Dan begitu kepentingan kapitalis datang, habis. Coba kalau mau di Indonesia meh bedil, dek, wah ono kosjun di sana, nggak jadi. Mau bedil, wah ada Petrus di sana. Petrus padahal sebelum ayam berkokok sudah 3 kali menyalahi janjinya. Tapi tetap aja diakui, wah Petrus berarti bukan Islam toh. Wong Petrus. Mau bedil ada Pak Edi, wah ada Pak Edi. Itu yang pada abad ke-8 perintis ajaran Buddha itu bernama Yasu. Karena memiliki 6 kesamaan dengan Yesus, maka disebut Yasu. Kalau Yesus sama-sama berdoa di pohon di Taman Getsemani, Buddha Siddhartha Gautama berdoa di bawah pohon Budi. Bahkan di dalam Quran disebutkan watini wa zaituni wa turi sinina wa hadzal baladil amin. Yang namanya tin,
Buah tin itu bahasa Indianya adalah tip. Tip itu bahasanya Kapilawastu adalah body. Jadi Buddha pun dimasukkan dalam nas Quran sebagai nabi besar. Kalau di sini sedikit, tapi di belahan sana Buddha banyak banget. Nah, saudaraku, bagaimana tanggapan Bapak Ibu setelah menonton cuplikan video tadi? Nah, kita berpikir dengan akal yang sehat. Apakah setelah Gus Nuril keluar dari gereja, beliau menjadi anggota gereja karena khotbah di gereja? Beliau menjadi pendeta atau menjadi orang Kristen, menjadi orang Katolik, menjadi orang Nasrani ketika setelah beliau khotbah dan pidato memberikan tausiah di gereja? Tidak, tetap Gus Nuril ya Gus Nuril yang menganut agama Islam, yang punya pemahaman dengan agamanya yang benar, bagaimana menghormati agama di luar agama yang dianut oleh beliau. Nah, bukan kita justru menjadi batu sandungan di tengah-tengah masyarakat. Assalamualaikum Bishim Hamasyah, salam Aki, aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Yahweh Bishim Adonai Yesus Hamasyah, Uruh Hakodes memberkati kita semua. Haleluya, amin, salam murtadin. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang selalu mendukung penginjilan Habaget, baik melalui doa, dana, motivasi maupun support saudara. Yohanes 14 ayat yang ke-6, akulah jalan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Agama boleh banyak, iman boleh banyak, pemuka agama boleh banyak, nabi dan rasul boleh sebanyak-banyaknya, tetapi juru selamat hanya melalui Yesus Hamasyah, Yesus Kristus. Terima kasih.